Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya hadirin yang bertiga di sini ingin menyampaikan sekaligus mengamalkan apa yang diamalkan oleh Bapak Asep selaku dosen ilmu kalam, yakni pembuatan video YouTube. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Yang pertama nama saya bernama Muhammad Farid namanya dari Indonesia. Ya, yang kedua saya Rizkiani. Mudah-mudahan dengan apa kita lakukan sekarang menambah ilmu dan kemanfaatan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Latar belakang berasal dari keluarga yang taat beragama di Jaffa, Palestina, di mana ia menerima pendidikan agama dari ayahnya yang seorang hakim dan juga dari masjid setempat. Ia menempuh pendidikan formal di Palestina dan Lebanon, lalu melanjutkan studi filsafat di Amerika Serikat, di mana ia memperoleh gelar master dan doktoral sebelum dan akhirnya mendalami kembali ilmu Islam di Universitas Al-Azhar, Mesir, Kairo. Pengalaman pendidikan ganda inilah yang menjadi dasar pemikirannya yang mengintegrasikan antara ilmu barat dan ilmu Islam. Rumusan masalah untuk biografi intelektual Imam Al-Faruqi. Bagaimana perjalanan dan formasi intelektual Ismail Ar-Razi Al-Faruqi dipengaruhi oleh konteks personal Palestina dan akademis Barat, menghasilkan gagasan sentralnya mengenai Islamisasi pengetahuan atau law sebagai respon terhadap krisis epistemologi dan peradaban yang dihadapi umat Islam modern. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk tinjau penulisan, mengetahui riwayat hidup dan pendidikan Imam Al-Faruqi, menganalisis pokok-pokok pemikiran kalam Imam Al-Faruqi, memahami pemikiran Al-Faruqi dalam ilmu kalam, menjelaskan pengaruh serta relevansi modernisasi. Dan untuk pengertiannya di sini yaitu menurut Ismail Al-Faruqi, ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang berfokus pada tauhid sebagai esensi pengalaman keagamaan dan inti ajaran Islam, serta mempelajari cara berargumentasi untuk menjelaskan ajaran Islam berdasarkan bukti-bukti dan Al-Quran dan hadis. Ia menekankan pentingnya mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan worldview Islam melalui konsep tauhid yang menjadi landasan bagi segala tindakan dan pemikiran. Islamisasi ilmu pengetahuan duluan. Apa penetrasikan ilmu modelan dengan nilai-nilai Islam, bukan menolak Islam Barat, tetapi memberi dasar nilai tauhid. Rata-ratanya namanya
reformasi kurikulum dan metodologi keilmuan. Hasilnya ilmu yang bermanfaat dan bermoral. Apa kata-kata? Apa islamisasi? Ilmu adalah bentuk aplikasi tauhid di tanah akademi. Ilmu tidak ekstra harus membawa nilai ilah. Terima kasih. Lanjut. Ya. Untuk kritik terhadap pemikiran barat, ilmu barat. Kritik terhadap pemikiran barat, ilmu barat, sekular, materialistik dan fragmentaris, memisahkan antara agama dan kehidupan, menolak nilai spiritual dan etika dalam ilmu. Islam menawarkan paradigma wahyu akal pengalaman yang utuh. Catatan kritik, Al-Farabi bukan anti barat, melainkan menolak cara pandang yang memisahkan pengetahuan dari nilai-nilai keamanan. Untuk konsep esensi temologi, tauhid, tanggung jawab seorang muslim adalah menurut ilmu tidak terbatas usia karena mencari ilmu sepanjang hayat. Selain mencari ilmu, juga seorang muslim wajib mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkan kepada orang lain. Dan untuk relevansi dalam ilmu kalam kontemporer. Relevansi bagi ilmu kalam kontemporer, ilmu kalam perlu membahas isu sosial, budaya, dan ilmiah, harus menjawab tentang globalisasi dan sekularisasi. Pemikiran Al-Farabi menawarkan paradigma integratif, membuka ruang bagi kalam modern yang fungsional dan kontekstual. Catatan paradigma Al-Farabi bisa menjadi fondasi pembaruan teologi Islam agar relevan di era modern. Next. Islamisasi ilmu, penerapan konsep tauhid dalam keilmuan ilmu kalam perlu bergerak ke arah integrasi iman dan rasionalitas tantangan, menerjemahkan paradigma tauhid dan praksis keilmuan. Catatan, pemikiran Al-Imam Al-Farabi tetap relevan